Oke, yoi. Kembali lagi dengan saya ya. Oke, di video kali ini sekarang kita langsung lihat apa Vespanya ini apa gitu ya. Ini dia Vespanya. Oke, Vespa Sprint. Nah, oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita review. Yoi, cap. Yoi, langsung aja kita review Vespa Sprint ini ya. Kita review dari bagian kepalanya dulu. Ini dari Speedo ini ada emblem cungnya ya, Piaggio. Ini nggak tahu ori apa enggak ya. Kayaknya ori itu nggak warna putih kayaknya lo ya. Ini stangnya stang jenong ya. Nih kalian bisa lihat stangnya tuh jenong, bukan yang asbak. Nah, jadi ini tuh Vespanya Vespa Sprint Latin ya, Sprint Latin. Vespa Sprint Latin. Spionnya spion langsung, apa namanya, tiangnya langsung, jadi nggak pakai dudukan tapi langsung gini. Spionnya cuma di sebelah kiri. Untuk ini saklar ini kayaknya masih ori ya, bawaan ya, mungkin ya. Untuk handle masih ori, ada logo ujungnya. Terus hand grip ya tadi, yang ini handle ini udah gantian ya, handle model tahun tua. Oke, lanjut ke sini. Di stop lampnya ini masih ori, ini orinya Siem. Ini kelihatan nggak tulisannya? Siem. Oke, masih Siem. Terus ini list layar, list dada ya, sudah gantian yang pakai besi krom. Sini tulisannya Latin ya, Vespa Sprint. Ini sudah gantian ya, ini sudah barang baru ya. Oh ya, ini Vespa ini itu Vespa Latin. Vespa Latin. Vespa ini diproduksi yang ini ya, ini. Oke. Ini diproduksi tahun 70. Lah untuk Vespa Latin itu sendiri itu tuh diproduksi dari tahun 68 sampai tahun 74. Itu yang Sprint Latin. Ada dua ya, yang Sprint itu Sprint Latin sama Sprint Veloz. Veloz itu ada dua juga, asbak sama yang bagol. Kalau yang kita review kali ini adalah Vespa Sprint Latin keluaran tahun 70. Oke, lanjut lagi. Bawahnya ini selebornya ini sudah cecetan ya, jadi udah warnanya udah bukan yang orinya. Selebornya asli Sprint ya. Ininya juga masih ori sepertinya, kalau saya lihat ini masih ori. Klaksonnya juga GPM Itali, ada tulisannya nih. Oke. Terus shocknya masih stok, pakai shock standar ya. Pernya juga standar, poroknya asli Sprint. Ini tutupnya udah gantian, ini tutup pala babi ya kalau di sini nyebutnya ya. Di beda daerah juga beda nyebutnya. Untuk bannya ini ring 10. Tromolnya standar, peleknya pelek kaleng standar. Untuk bannya ini menggunakan Pirelli ukuran 350 ring 10 ya. Pirelli yang tipe apa ini, Ngel skuter apa ya, pokoknya yang tipenya kayak gini, badiannya kayak gini tuh, keren ya Pirelli. Buat miring-miring kalau hujan ya berani kalau ini. Oke, lanjut lagi. Oh ya, sebelum kita lanjut,
ngomong-ngomong Vespa ini tuh punyanya teman saya, namanya Irfan. Nanti saya cantumin Instagramnya di bawah sini ya, buat kalian yang kepo-kepo IG-nya ownernya Vespa ini. Oke, saya taruh di bawah sini. Yoi, lanjut lagi ke bagian sini. Tadi stang udah. Di sini ada ban serep juga. Ban serepnya masih pakai ban standar ya. Ini ban IRC kalau nggak salah. IRC ini, bukan yang Swallow, beda. Ini IRC. Yang ban serepnya pakainya pelek kaleng. Oke, begitu. Lanjut. Ini ada kunci stangnya. Nggak tahu aktif apa enggak ya, soalnya saya nggak bawa kuncinya, nggak dibawain kuncinya. Lanjut lagi, ini di bagian lantai tuh. Untuk lantai ini ya, tapi utuh sih lantainya, utuh, cuman dempulnya aja yang pecah-pecah. Nih, dempulnya pecah gini. Nggak masalah sih kalau dempul pecah, kecuali kalau keropos ya, sampai berlubang, berkarat sampai bolong-bolong, itu baru parah. Kalau ini masih mending, soalnya ini yang pecah-pecah ini tuh dempulnya. Nih, yang pecah dempulnya ya, bukan besi baja lantainya, tapi dempulnya ini kayak gini. Oke, jok dulu ini ceritanya, jok saya cuma dibeli teman saya ini terus diganti kalop. Jadi jok ini aslinya jok Aquila yang bentuknya tuh kayak Denfield gitu ya. Dibeli teman saya karena kalopnya luar itu udah rusak, akhirnya sama teman saya di tukang jok dibikinin cover lagi, cover jok baru begitu. Modelnya seperti ini joknya, polosan hitam, bagus juga ini covernya, soalnya kalau hujan nggak tembus. Oke, kita lihat dalaman joknya. Ini bukanya di sini ya, ditekan gini. Oke, ini ada ininya. Oh, ini banyak stiker-stiker ya. Di sini, nih joknya seperti ini. Jok pernya bulat ya, bukan yang gepeng. Kalau yang gepeng itu beda lagi. Ini yang bulat, jadi bener-bener enak, empuk gitu ya. Kalau yang gepeng itu kan selain kurang empuk, terus cepet rusak, cepet ceprol. Kalau yang bulat gini enggak, lebih empuk dan lebih awet begitu. Ini tutup bensinnya, tutupnya masih ori ya, cuman udah cacetan. Oke, lanjut lagi ke bagian belakang. Untuk mesin nanti ya, kita terakhir ya mesinnya. Ini ada tulisannya logo 150 Sprint. Kalau Latin tuh kayak gini. Kalau yang Vespa S itu kakaknya yang Latin ini, itu tulisannya, emblemnya ini tuh Vespa Sprint gitu. Kalau yang 150 Sprint tuh buat yang Vespa Latin sama Veloz. Untuk lampu belakang ori ya, ini ada tulisannya, kelihatan DGM. Kondisinya masih lumayan ya, walaupun warna agak pudar-pudar dikit, tapi nggak masalah, masih kelihatan keren lah kalau dilihat. Dudukan plat nomor ini juga baru, ini besi krom, yang pasti juga ada ini, tapi ini menggunakan yang besi yang krom. Oke, lanjut lagi yang ban belakang nih. Ban belakang juga sama, pakai Pirelli ukuran 350 ring 10, tromol standarnya pakai standar tengah, standar ya, nggak ada standar samping. Oke, ini bagasi. Ini kunciannya saya lihat nih sepertinya ini masih ori loh, kuncian bagasinya ya. Kita buka. Oh, ada bako saya ini. Oke, kondisinya ini catnya juga lumayan bagus ya. Cuman di lantai itu dempulnya agak pecah ya. Wajar lah ya, namanya Vespa dipakai buat harian itu wajar kalau catnya jangan lecet, ada yang dempulnya pecah itu wajar. Oh, dia pakai oli samping mesran. Lanjut lagi yang bagian kanan ini ada beberapa ini ya, cat yang mengelupas karena jatuh, sama yang depan juga itu sama teman saya diamplas. Daripada cul-cul jelek kan, diamplas, dihalusin. Kelihatan ini enggak ada warna orinya ya, pakai dempul hijau, berarti sudah cat ulang.
Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya kita lanjut di bagian mesin. Oke, ini bagian mesin. Untuk selahannya ori, ini ori sprint ya, ada logo cungnya. Kalau yang Vespa Latin itu logonya logo cung. Oke, kita buka dulu ya. Kita lihat mesinnya seperti apa. Set. Oke, dari bagian sini dulu. Kalau dilihat-lihat ini standar, karbu standar. Oke, kita urut dulu ya dari bagian depan. Ini busi masih di standar di sini, tapi kayaknya udah deret-deretan ya, udah dicor ulang itu bagian businya. Nggak tahu rusak atau emang dibikin seperti itu. Jadi ini kondisinya agak ke atas ya, cop businya agak ke atas, biasanya kan agak ke bawah, tapi ini nggak dibikin di tengah sini ya. Ini buring led 3, ini Vespa Sprint ya, buring led 3, ada sentuhan sedikit dari bengkel andalan teman saya, yaitu ini ada stikernya Gang S. Ini adanya Gang S ini bengkel di Jalan Parangtritis ya kayaknya, Jalan Parangtritis. Ini buring led 3, ada sentuhan dikit dari bengkel Gang S. Sama kalau sekernya kurang tahu ya, pakai seker apa. Kemudian karburator ini tuh standar, masih menggunakan standar pabrik ya, mengandalkan hisapan. Terus Vespa ini menggunakan karburator ukuran 2020, jadi karburator standar. Mungkin ada sentuhan sedikit juga dari bengkel Gang S ya, di bagian karburator sama penghisapnya, porting tipis gitu ya. Lanjut lagi ke bawahnya, yaitu kipasnya masih original, karena ini Vespa tahun 70, jadi masih menggunakan as kecil. Dan sama teman saya ini juga nggak dirubah ya, jadi masih menggunakan aslinya, yaitu as kecil, asnya kecil. Kalau Sprint tahun 77, mulai tahun 77 ke atas itu sudah as besar seperti PX ya. Nah, kalau yang 77 ke bawah itu masih as kecil, tapi nggak masalah, mau besar mau kecil, yang penting Vespanya jalan nyaman pakai ya, daripada nongkrong. Ke bawah lagi, bak persneleng ini pakai punyanya PX ya, nggak tahu nih, itu mesin Sprint, cuman bak persnelengnya pakai punya PX. Lanjut lagi, tuh tulisannya kelihatan nggak? VLB1M, berarti mesin ini benar-benar mesin Sprint ya, karena VLB itu Sprint. Kalau VBC itu Super, VBX itu PX gitu, dan lain-lain. Untuk handle remnya ya, kelewatan tadi ya, ini baru pakai chrome seperti itu. Tipang-tipangnya ini listnya juga baru semua, maksudnya bukan orinya pabrik ya. Oke, mesin sudah. Coil menggunakan coil standar Vespa ya, coil standar Vespa. Pengapian, pengapian ini masih menggunakan platina ya, jadi tidak menggunakan CDI, masih menggunakan platina. Oke, kabel-kabel ya juga standar normal. Kemudian mesin ini juga karena ada sentuhan bengkel Gang S, bengkel andalan teman saya ini, jadi mesinnya standar, cuman nggak standar gimana ya, standar tapi standar ya oprekan harian gitulah ya, bukan racing yang buat balapan, tapi oprekan racing buat harian. Oke, yang terakhir kita akan lihat yaitu knalpotnya. Oke, ini knalpotnya ke depan, set, muter, set, pakai kolong kanan, set. Nah, ini dia, ini bengkel custom, knalpot custom dari bengkel Gang S. Nih mereknya Gang S X House. Oke, ini suaranya juga mantap ini.
Cuman karena ini dipasang di Vespa Sprint dan nggak pakai peninggi shock, jadi ini jaraknya ini terlalu dekat. Jadi kalau boncengan bisa nyangkut sininya ya, karena nggak dikasih peninggi di bagian shock belakang. Begitu nih, mantap. Oke, langsung saja kita cek suaranya kayak gimana ya. Oke, untuk suaranya seperti ini ya. Mesin oprekan mesin standar tapi dengan sentuhan sedikit oleh gang es. Oke, yoi, mantap ini ya. Untuk knalpotnya suaranya seperti ini. Garing ya, jering gitu. Oke. Mantap ini. Oke, yoi. Mantap ya mesinnya. Oh iya, ada satu lagi yang ketinggalan. Ini koplingnya itu kenyal ya. Nih, kenyal koplingnya. Ini koplingnya pakai per 7 ini, nggak pakai bawaannya per 6. Ini pakai kopling per 7. Cuman beberapa per itu diganti dengan part andalan dari gang es ini. Andalan dari gang es itu beberapa diganti pernya, jadi biar agak racing gitu ya. Oke. Yoi, begitu saja review kali ini. Oke. Barangkali ada yang penasaran Vespa Sprint Latin seperti apa, lah ini contohnya seperti ini. Oke, begitu tadi review Vespa satu ini, Vespa Sprint Latin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yoi, mantap. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Yoi, bye-bye.